Berbicara mengenai pengalaman-pengalaman ya, penanganan kasus selama menjadi pengacara ini tentu banyak suka dukanya dan banyak juga pengalaman-pengalaman itu yang menjadikan kita matang begitu ya. Karena memang profesi kita sebagai pengacara ini memang ya kematangan kita itu justru di dalam menangani banyak masalah. Jadi istilahnya kita ini matang karena masalah gitu. Dan ditambah lagi ya masalah-masalah kita sendiri. Tapi saya pikir sebagai pengacara yang katakanlah kita memang berangkat dari nol gitu ya, belajar mulai dari ya tingkat yang paling rendah gitu, memang itu dibutuhkan pengalaman seperti itu. Apalagi kalau kita melihat sekarang rekan-rekan atau adik-adik pengacara yang baru muncul itu sepertinya ya bukan juga mendiskreditkan, tapi yang kita lihat sepertinya mereka perlu lebih giat lagi. Jadi artinya tidak cukup hanya sekedar sudah sarjana hukum lalu kemudian bahkan sudah mengambil strata 2 yang lebih tinggi dan seterusnya, tetapi memang mereka harus diasah dan dilatih di dalam praktek seperti itu. Karena kan selain kesiapan tentang pengetahuan, kesiapan tentang pengalaman, mental kita juga itu kan perlu diasah gitu ya. Mental kita itu perlu dilatih gitulah. Nah, saya sendiri mengalami beberapa kali menangani kasus yang menurut saya waktu itu termasuk yang menakutkan, termasuk yang menyeramkan. Bagi generasi kita sekarang ini mungkin berhadapan dengan aparat penegak hukum itu ya boleh dikatakan sudah hal yang biasa ya, dalam artian dengan perkembangan teknologi segala sesuatu, info dan berita itu bisa cepat kita akses, bisa cepat kita sebarkan begitu ya. Nah, kalau dulu kan masa di mana kami baru memulai sebagai katakanlah sebagai pengacara itu, sebagai praktisi, itu informasi sangat terbatas. Jadi dulu itu kita masih hanya media massa itu atau pers itu kan hanya ada koran namanya ya. Jadi tidak seperti sekarang itu lebih gampang, lebih cepat gitu. Nah, saya pernah menangani kasus di daerah Tandem. Daerah Tandem itu kalau kita dari kota Medan ke daerah Tandem itu melewati kota Binjai, lalu nanti kira-kira kurang lebih 15 menit dari kota Binjai ada persimpangan, kemudian kita belok ke kanan itu daerah Tandem, lalu kurang lebih 20 sampai 25 menit kita sampai di desa itu, desa Tandem itu ya. Nah, di sana itu dulu ada beberapa petani, puluhan kakak petani itu yang sudah bekerja, udah mengolah tanah, lalu kemudian mereka menanam sawit seperti itu ya. Mereka menanam sawit dan kemudian setelah sawitnya itu mulai berbuah buah pasir gitu sekitar 4 tahun, mulai berbuah kecil-kecil seperti itu, buah pasir namanya, itu kemudian direbut gitu. Nah, pada masa itu kita harus tahu situasinya yang paling berkuasa di negara ini adalah tentara. Ya, bagi generasi yang mungkin seumur saya tahu dan mengalami itu. Nah, pada masa itu kami mendampingi dari LBH, mendampingi warga itu
itu sangat menyedihkan. Mereka menanam sawit itu, mereka punya tanah di situ, lalu kemudian ya tentara datang di sana dan mengatakan bahwa ya mereka ini adalah PKI. Nah itu yang paling paling manjur gitu. Cara-cara yang paling manjur ya seperti itu. Nah dan tidak semua juga pengacara berani mengadvokasi mereka. Tidak semua pengacara berani mendampingi mereka. Ya. Yang pasti kondisi kita menangani perkara di tahun 90-an itu, 90-an awal itu, ya itu sangat berbeda dengan di tahun sekarang ini. Sangat berbeda. Dan ketika itu juga kita berani mendampingi ke sana karena kita dari jaringan LSM di bidang hukum, yaitu LBH. Jadi memang waktu itu kita betul-betul harus berani menghadapi kekuasaan militer waktu itu. Jadi beberapa dari petani itu akhirnya bahkan ada yang lari karena mereka takut dituduh sebagai PKI. Nah, jadi ini cara-cara yang dulu semasa Orde Baru itu dipakai, ya. Itu dipakai dan bukan hanya di daerah itu sebetulnya. Ada beberapa daerah yang merupakan dampingan dari LBH Medan itu dulu banyak yang dituduh sebagai ex-PKI. Jadi kalau sudah disematkan dulu ex-PKI, maka habislah orang itu, habislah masa depannya. Bahkan kami sendiri sebagai pengacara itu bisa saja dituduh sebagai pengacara PKI. Seperti itu. Jadi memang situasinya sangat menakutkan. Ya, pada masa tahun 90-an itu sebelum Soeharto itu lengser. Kita tahu Soeharto itu dikatakan sebagai pemerintah yang otoriter. Jadi dulu kalau ada seseorang ataupun lembaga yang berani melawan atau menentang kebijakan-kebijakan Soeharto itu, ya sudah pasti mereka bisa hilang. Seperti itu kejamnya dulu, ganasnya dulu masa pemerintahan Soeharto itu untuk menghabisi lawan-lawannya. Jadi militer waktu itu yang sangat berkuasa. Saya ada menceritakan di video saya sebelumnya bagaimana kami melakukan pendampingan di Padang Halaban di Kabupaten Labuhan Batu itu, bagaimana kami berhadapan dengan tentara, ya. Mereka masuk mengerjakan tanah yang dimana rakyat udah ada lebih dulu di sana. Mereka masuk, mereka kerjakan, mereka usir masyarakat itu. Jadi pada masa itu boleh kita katakan yang berkuasa itu tentara. Mereka boleh menculik orang, ya, menangkap seseorang dengan sembarangan. Pokoknya kalau mereka merasa seseorang ini mengganggu agenda atau kepentingan mereka, orang itu bisa hilang. Seperti itu dulu yang kita alami ketika kita masih di awal-awal menjadi pengacara. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Kondisi sekarang kita tahu memang tentara itu sudah dikembalikan kepada fungsinya. Nah, sekarang justru yang kita lihat arogansi ini adanya di pihak kepolisian. Ya, kita sudah mengetahui dan melihat bagaimana kejadian-kejadian sekarang ini saling membackingi gitu ya. Lalu kemudian di antara mereka pun akhirnya bisa saling tembak-menembak, penjualan narkoba, karena mereka merasa tidak ada orang yang bisa mengawasi mereka. Jadi sebetulnya dalam penegakan hukum di Indonesia ini, kami melihat penegakan hukumnya memang masih betul-betul memerlukan niat baik
atau keseriusan atau komitmen yang tinggi, terutama tentunya dari presiden. Jadi dari pucuk pimpinannya yang harus menunjukkan bahwa mereka punya integritas, mereka punya komitmen, supaya paling tidak mulai bisa turun ke bawah untuk membenahi persoalan hukum di negara kita ini. Itu saja mungkin sebagai pengalaman kami menangani kasus ketika menjadi pengacara di awal-awal profesi kami. Terima kasih.